Selamat siang bosku, apa kabar bro? Semoga teman-teman sehat semua ya dan selalu berbahagia, dan tentunya untuk teman-teman yang memang ingin terjun di dunia trading khususnya di Quotek ya. Tapi perlu diingat teman-teman ya, di Quotek ini atau di broker-broker lain selalu ada risikonya ya. Jadi teman-teman harus paham resikonya dulu nih. Jadi jangan mikirin profitnya, karena profitnya itu seperti saya sudah bilang, risiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan. Paham dulu nih, karena resiko adalah sebuah kepastian. Di saat Anda mengalami resiko, Anda tetap tenang, tidak susah makan, tidak susah tidur, tidak galau. Jadi siapkan jika misalnya teman-teman punya duit di total ya, misalnya ada 10 juta. Tapi teman-teman ingin trading nih, ya resikokan 1 juta. Ya 10% dari yang teman-teman punya. Nah, kalau sisanya teman-teman bisa taruh di tabungan, atau teman-teman bisa taruh di deposito, atau teman-teman bisa taruh di reksadana dan sebagainya ya. Nah, 1 juta ini teman-teman harus siap apapun yang terjadi ya, karena resiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan. Nah, kalau 1 juta ini teman-teman ternyata bisa profit, ya disyukuri, ya alhamdulillah. Tapi juga jangan takabur ya, karena hari ini profit, besok belum tentu bos. Sama halnya dengan hidup kita. Hari ini kita hidup, apakah besok kita masih bisa hidup? Karena tidak ada garansi bosku, besok kita hidup. Ya, dalam hidup, oh saya sehat-sehat aja nih om. Ya, dengan yakinnya besok gue masih hidup. Belum tentu bosku, makanya jangan takabur. Sama halnya ya trading. Wah, gue punya metode bagus nih. Wah, gue punya strategi bagus nih. Ya kan? Pasti gue cuan terus nih. Pasti gue profit terus. Belum tentu. Ya. Jadi teman-teman tetaplah rendah hati dan pahami resikonya. Saya nggak bosan-bosan saya bilang, kalau teman-teman sudah paham akan resikonya dan ternyata lagi apes, karena hari apes itu nggak ada tanggalnya bosku ya, hari apes itu nggak ada tanggalnya, dan ternyata apes, teman-teman tidak galau ya. Ya itu dia teman-teman ya, bacot aja ya, bacot aja. Oke, kita masuk ke ruang pembantaian. Oke bosku ya, saya mau login dulu nih. Nah, teman-teman yang punya akun Quotek biasakan pakai verifikasi 2 langkah. Nah, biasanya di situ kita dapat dari email. Cuman saya tidak pakai email, saya pakai 2VA, teman-teman. Teman-teman bisa download di Play Store, yaitu di Google, Authenticator di Google atau di Microsoft begitu. Kadang-kadang di Quotek sendiri kalau pakai email kadang-kadang suka lama ya kan, ya mungkin lagi error gitu. Tapi kalau memang mau pakai email aja sih nggak masalah juga ya. Saya login dulu. Di sini saldonya mau saya tutupin aja teman-teman karena malu teman-teman ya. Nah teman-teman, di Quotek ini ada batasan harian belum diatur ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan batasan, misalnya saldo teman-teman ada 1 juta, saya siap meresikukan 20% dari 1 juta, berarti 200.000. Nah 200.000 diatur batasannya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya? Saya siap resiko 200.000 dan saya siap profit misalnya 100.000 atau 200.000 juga gitu ya. Nah, bisa pakai atur batas. Nah, nanti bila mana ternyata teman-teman rugi 200.000, dia tidak akan bisa entry lagi karena teman-teman sudah atur batasan 200.000. Nah, teman-teman masih ada dana 800.000 gitu ya. Jadi sebetulnya ini memberikan kita untuk disiplin teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang tidak bisa mengatur resikonya gitu
ya. Mau dipakai silakan, tidak dipakai juga silakan. Yang penting teman-teman sudah paham resikonya. Saya tidak pernah bosan-bosan bilang bahwa trading apapun selalu ada resikonya. Seperti halnya hidup. Tidak boleh kita takabur, tidak boleh kita sombong begitu, ya. Saya besok masih hidup. Belum tentu, bosku, ya. Siapa yang bisa ngasih garansi, bosku? Ya. Oke. Dan seperti biasa saya menggunakan metode tank trot. Sekali tank langsung trot, 2 indikator, Bollinger Band dan CCI. Settingan tidak pernah saya rubah-rubah. Sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya atau bisa cek di playlist YouTube saya, ya. Bila mana teman-teman ingin trading di Quotek, di sini saya hanya sharing-sharing saja. Ini adalah sebagai jurnal saya. Terakhir saya trade itu 13 November. Ya, udah lama saya nggak trade, teman-teman, karena memang ada kegiatan atau kesibukan, ya. Jadi saya bawa santai aja, teman-teman, ya. Teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya. Karena kalau santai umumnya tidak ngoyo, kalau orang Jawa bilang itu ngoyo, itu malah banyak profitnya. Ya, karena kita tradingnya itu, kalau saya pribadi diakumulasi dalam satuan bulan, bukan harian gitu ya. Karena tujuan kita trading itu apa sih? Ingin mendapatkan cuan. Bukan karena ingin pengen masuk terus pasar, jangan, atau pengen trading mulu, jangan ya. Kalau yang masih baru mungkin iya, karena lagi menggebu-gebu, dikit-dikit buka, dikit-dikit lihat, dikit-dikit gatel gitu. Tapi kalau yang sudah karena saya sudah dari 2010 ya 14 tahun ya, jadi ya udah biasa lah, biasa aja lah, untung ya biasa, rugi ya biasa gitu ya. Jadi udah kayak makanan sehari-hari gitu, teman-teman, ya. Ya, indikatornya sama ya. Deviasi 20, simpangannya 2, dan untuk CCI sendiri CCI 15. Ya, tidak ada perubahan. Sudah saya share, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau untung saya bilang untung, kalau rugi saya bilang rugi. Nah, di sini ada papan peringkat kan. Kita lihat nih, ini dari seluruh dunia ya. Untuk peringkat 1 sendiri dari Turki, peringkat 2 dari Mesir, peringkat 3 dari Uni Emirat Arab. Ini profitnya 30.000, ini 7.000, ini 6.500. Kita lihat di sini belum ada negara Indonesia, kebanyakan di sini negara mana nih? Peru ada. Di sini ini Mesir tadi ya. Ini mana nih? Bolivia. Nah, ini mana nih? Trinidad dan Tobago. Ini negara mana nih? Saya belum tahu. Kalau India ini udah biasa ya. Kita akan buka-buka dulu, teman-teman. Nah, di sini saya pakai time frame 1 menit ya untuk expire waktunya 1 menit. Di sini saya tulis 100 aja dulu. Nah, teman-teman kita lihat ya, di aset Euro USD. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, candlenya sudah menyentuh BB atas, dan kalau teman-teman lihat CCI-nya juga sudah keluar dari positif 100. Naiknya cukup langsam nih, saya cukup berani nih, teman-teman nih. Mumpung momentum ya, golden moment ya. Saya akan entry 1000 US dollar langsung, nggak pakai lama. Wih, loncatnya ke bawah, bosku. Karena saya menggunakan metode tank chart adalah basicnya itu adalah breakout, penembusan dari resisten kalau kita entry ke atas, dan penembusan dari support kalau kita entry ke bawah. Ya, tergantung metodenya ya. Umumnya kalau metode support resisten, di saat dia sudah menyentuh resisten, kita opennya balik arah, yaitu reversal. Kalau dia sudah menembus support, maka balik arah, opennya ke atas. Ya, tergantung ya. Kalau saya lebih cocok pada penembusan atau breakout, karena di saat harga sudah tinggi, memang harga itu tidak garis lurus, teman-teman ya, dia bergelombang. Tapi kalau memang kuat ya untuk naik, dia bisa akan terus gitu ya. Itu ya metode saya gitu ya. Apakah jaminan profit? Belum tentu. Nah, ini kalau pakai metode support resisten, saya akan entry lagi 2 kali ke atas, profit nih, teman-teman. Atau malah saya profit sebetulnya, karena saya tadi entry-nya pas di atas sini, karena ini candle hijau, teman-teman ya. Ini candle hijau nih. Karena saya entry-nya dia langsung ada gap, dia ke bawah, karena di sini candle hijau, harusnya kalau tadi saya pas, saya profit meskipun selisih sedikit ya, tapi plus begitu ya.
Nah, di satu aset maksimal saya itu 2 kali entry dan batas resiko saya itu 3 aset. Bila mana saya mengalami loss trade beruntun di 3 aset, itu saya stop. Itu adalah batasan resiko yang siap saya tanggung, teman-teman. Nah, bila mana ini saya rugi, ya saya tidak akan entry lagi di aset Euro USD. Saya akan cari aset lain, berarti saya masuk di kedua ya, aset kedua. Tinggal 10 detik lagi. 7, 5, 4. Sepertinya saya rugi ya. Sudah 2 kali entry di satu aset saya mengalami kerugian. Oke. Saya sudah minus 3.000 US dollar. Saya akan cari aset lain. Berarti sebetulnya di sini teman-teman, tadi kalau saya entry-nya pas di bawah ini ada candle hijau ya. Saya profit teman-teman ya. Karena pas tadi saya entry, dia di sini lalu gap ke bawah ya. Ya sudahlah. Itu tadi seperti saya sudah bilang, tidak ada jaminan ya, pasti profit itu tidak ada jaminan. Yang penting kita bisa membatasi resiko begitu. Saya akan cari-cari aset yang mendukung dari metodenya ya. Ini teman-teman ya, aset USD MXN 90%. Kalau teman-teman lihat dia sudah menyentuh. Teman-teman dengar lagi azan, saya tidak akan banyak bicara, saya hanya entry aja karena memang lagi azan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini saya profit di aset USD MXN. Kenapa? Tadi teman-teman lihat ya, dia sudah menyentuh BB bawah dan CCI-nya juga sudah keluar dari negatif 100. Sempat tadi saya entry di sini, saya mengalami kerugian, lalu saya entry kembali dan saya profit. Dan sekarang saya minusnya minus 450 US dollar. Oke, saya akan cari aset lain. Di aset USD DJD teman-teman lihat ya, dia menyentuh, dia naik, menyentuh, dia naik, menyentuh, dia naik. Saya akan entry di sini karena sudah 3 kali dicobai, 1, 2, 3, ini yang keempat ya. Bismillah ya, yang keempatnya dia langsung benar-benar kuat untuk terjun ke bawah. Saya akan entry 1 ke bawah. Ya, dia sudah menyentuh BB bawah ya, teman-teman lihat ini sumbunya ya, sumbu bawah sudah menyentuh, dan kalau kita lihat CCI-nya masih di bawah negatif 100 dan rapi ya, sempat naik sedikit lalu rapi ke bawah. Bismillah, dia sudah 3 kali ya di sini ya, 1, 2, 3, yang keempatnya Bismillah dia turun. Kita akan, kalau ini saya mengalami kerugian, saya akan entry sekali lagi sesuai dengan metodenya. Jadi satu aset itu maksimal 2 kali entry teman-teman
Ya, maksimal, tentatif juga ya. Kalau tidak yakin, ya satu kali entry aja gitu. Ya, ini entry kedua. Saya cukup yakin dia akan turun, teman-teman ya. Di atas ini pas dia naik ke atas saya entry 3, lalu yang bawahnya 2 gitu ya. Bismillah ya, dia turun nih teman-teman ya. Oke, tinggal 5, 4, 3, 2, 1, boom. Meletus, bosku. Ya pas banget ya, ada dorongan dari seller kuat, lihat sumbunya didorong ke bawah sama seller, sempat naik tinggi. Dan di sini saya profit ya. Tadi sempat di sini saya mengalami kerugian. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia sudah mencobai ya. 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, yang keempatnya umumnya dia akan meneruskan ke bawah begitu ya. Total ada 16 entry saya teman-teman, sudah profit 3.200 US dollar. Di sini nanti saya masuk ya di papan peringkat, di sini peringkat 6, geser orang Mesir nih, negara Mesir ke bawah nih. Jadi yang negara Mesir ke peringkat 7, saya masuk di peringkat 6. Karena di atasnya negara Brazil 4.300 gitu. Itu dia teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Jadi perlu diingat, sebagus apapun strategi, jangan sombong, jangan takabur, karena hari apes tidak ada yang tahu. Tentukan batas risikonya, dan bila mana Anda mengalami kerugian, tetap enak tidur, tetap enak makan, tetap enak jalan-jalan, tidak galau, jangan nanti keluarga dimarahin, atau emosi, atau marah-marah. Jangan, karena tidak ada yang pasti, tidak ada garansi, ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye-bye. I love you full. I love you full. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.